apalagi di televisi atau berita Facebook kita lihat sekarang banyak bapak ibu anak 5 tahun kena kanker otak, 3 tahun kanker mata, bahkan pak penyempitan pembuluh darah serta leukemia. Kenapa? Karena memang nyatanya gini Bu, orang tua zaman sekarang jangankan anak 5 tahun, anak 2 tahun Pak dikasih mainannya handphone, nangis anaknya dikasih handphone, reco pun anaknya tetap dikasih handphone, alasan supaya diam. Memang betul Bu, diamnya anak kita, tapi anak umur 2 tahun tadi kita kasih 1 kali, kan pasti minta 2 kali, 3 kali. Waktunya ini bukan 1-2 jam Ibu, tidak, 1 harian sampai baterai handphone tadi habis baterai handphonenya bukan dicaskan, tetap nonton YouTube, chattingan atau main game online. Padahal kalau handphone sedang dicas itu tadi dibenarkan di otak atik, nggak boleh digunakan handphone kalau sedang dicas Bu. Kenapa Pak? Radiasinya Pak 1000 kali lipat lebih tinggi dibandingkan handphone yang tidak dicas. Radiasi handphone tadi lah buku tanpa kita sadari kontak ke mata, otak dan telinga. Jadi tolong ya Bu ya, kalau bisa anak kita Pak 10 tahun ke bawah belum perlu difasilitasi yang namanya handphone. Kenapa? Kita nggak kasih anak kita handphone Bu bukan berarti kita nggak sayang. Karena belum pernah Bu bapak kita jumpai sampai detik ini anak meninggal dunia karena menangis minta handphone, belum pernah ya Bu ya. Tapi maaf, banyak anak menderita kanker otak, kanker mata karena apa penyebabnya? Radiasi handphone. Jadi di sini bukan dilarang, tapi tolong Ibu dipantau penggunaannya. Jangan 1 harian pun udah merah matanya, berair juga tetap Ibu biarkan hanya karena takut nangis atau reco. Itu tadi dia. Yang ketiga, apa Bapak Ibu penyebab kanker ini? Tentu makanan dan minuman yang mengandung zat karsinogen. Bapak Ibu, zat karsinogen ini kalau bisa dihindari, inilah pemicu kanker Pak nomor 1 di dunia. Kita kenali 4P. Yang pertama penyedap rasa ya, pemanis buatan, pewarna dan juga pengawet. Mungkin pengawet, pemanis, pewarna jarang kita gunakan. Tapi penyedap rasa Bu, 85% ibu rumah tangga menggunakannya memasak di dapur. Ada nggak Bu di rumah kita? Ada Bu. Contohnya apa Pak? Ajinomoto, Royco, Masako dan lain sebagainya. Jadi di sini contoh salah satu saya ambil Ajinomoto Pak. Pernah nggak Bapak mencoba atau Ibu di sini mencoba Ajinomoto disiram ke bunga atau ke tanah? Nah, oke silakan. pernah. Apa yang terjadi Bu? Subur. Dia kan pakaian kotor pernah berendam? Pernah. Pernah juga pakaiannya bersih putih. Berarti udah tahu kan Ibu? Ibu bayangkan tanaman kan disuburkan, pakaian kotor kan. Kenapa tetap Ibu buat makanan Ibu setiap hari? Itu dia, supaya enak. Betul, memang betul Pak kita katakan supaya enak. Kenapa kita katakan supaya enak? Karena lidah kita tadi Bapak Ibu sudah terbiasa dimanjakan oleh penyedap rasa. Jadi nanti tolong Ibu kalau udah mendengar penyuluhan, saya yakin sebenarnya bukan ini pertama kali Ibu dengar penyuluhan. Ya, mungkin udah berulang kali tapi tetap Ibu gunakan. Mungkin 2 minggu ke depan masih Ibu ingat wajah saya, tapi di minggu ketiga mulai lagi Ibu beli lagi Royco, Ajinomoto dan lain sebagainya. Ibu tolong kalau bisa ini buku setelah mendengar Bapak penyuluhan Bapak kasih tahu sama Ibu di rumah, penyedap rasa itu ditinggalkan aja Bu. Ganti aja, cukup menggunakan gula, garam, perbanyak tomat. Itu sudah enak. Bisa Bu? Dicoba Bu. Dicoba. Iya. Itu dia. Dicoba ya Karena kan, nggak itu salah yang mencoba. memasak satu keluarga yang memakan. Kunci kesehatan dalam rumah tangga di tangan ibu rumah tangga. Iya. Bapak bisa nggak makan tanpa penyedap? Bisa nggak Bapak makan tanpa penyedap? Sekarang ini Bu, kayak kami ini Bu, banyak makan di warung Bu, pada di rumah. Masa setiap hari Pak makan di warung? Artinya tapi jangan digunakan lebih dari 2 kali penggunaan. Biasa kita sebut minyak jelantah. Kalau sudah 2 kali digunakan warnanya pun sudah mulai berubah kan Bu, menghitam dia. Artinya sudah mengandung yang namanya radikal bebas. Radikal bebas ini dihinggapi penyakit seperti yang zaman sekarang Bu. Penyakit apa itu? Asam urat, kolesterol, darah tinggi dan lain sebagainya. Kenapa zaman dulu Bu jauh berbeda dengan zaman sekarang ya? Kalau dulu kita lihat asam urat itu Bu muncul setelah tua, 60 tahun, 70 tahun baru mulai kebas-kebas persendiannya. Sekarang Bu jangankan 60 tahun, 30 tahun Pak ada yang asam uratan, kolesterol. Iya, iya menjelaskan ini. Kolesterolnya bahkan darah tinggian masih 30 tahun. Kenapa? Karena dibalik dari itu Bapak Ibu rumah tangga zaman sekarang Bu suka mengkoleksi minyak jelantah.